suarane rakyat. Oke pemirsa, kembali lagi bersama kami di obrolan JTV dan masih mengenai tema kita hari ini adalah untuk pemberantasan narkoba di wilayah Kota Blitar. Nah, seperti janji saya tadi, kita akan kasih kesempatan untuk Anda yang hadir di sini berperan serta partisipasi untuk bertanya langsung kepada narasumber saya yang sudah hadir di sini. Dan ini dia penanya kita, satu warga Blitar, Mbak yang cantik, namanya siapa Mbak? Selamat malam, Ibu. Ya. Perkenalkan, nama saya Sandana Ratu Balkis. Wah, namanya panjang sekali. Panggilannya Mbak siapa? Saya Sandana. Oh, Mbak Sandana. Iya, Sandana. Oke, Mbak, ini mau tanya pada siapa dan apa pertanyaannya? Monggo silahkan. Iya, seperti yang kita ketahui, bahwa tes urin sudah dilakukan kepada para PNS. Namun, apakah sudah pernah dilakukan tes urin saat untuk hiburan kepada tempat hiburan malam seperti itu? Dan juga pertanyaan yang kedua, untuk Bapak Polisi, saya sebagai wakil dari remaja, apakah sudah pernah dilakukan tes urin kepada para siswa? Karena seperti yang kita ketahui bahwa penyuluhan saja tidak cukup kepada siswa, seperti itu. Baik, itu saja Pak? Iya. Cukup? Baik, terima kasih. Aplaus untuk Mbak Sandana. Oke, mungkin yang akan menjawab pertanyaannya yang pertama tentang tes urin atau sijak-sijak di hiburan malam mungkin di wilayah Kota Blitar ini. Monggo Pak Rudi mau menjawab, boleh? Terima kasih Mbak Sandana. Jadi terkait dengan pencegahan dan pemberantasan narkoba ini, ada kegiatan-kegiatan tadi tes urin bagi ASN dan juga tentunya ini juga dilakukan di masyarakat, utamanya adalah tempat-tempat hiburan yang dilakukan setiap saat secara mendadak tentunya, karena disinilah tidak menutup kemungkinan tempat transaksi dan penggunaan daripada narkoba ini, sehingga operasi-operasi ini tetap secara rutin dilakukan oleh BNK sama gabungan bersama dengan Polri dan juga TNI dan juga Satpol PP. Ini secara bersama-sama mengadakan operasi dan diikuti juga nantinya dengan tes urin di tempat yang nanti secara teknis akan disampaikan oleh Pak Kalakat. Jadi sudah dilakukan sebenarnya ya untuk tes urin di tempat-tempat hiburan malam di Kota Blitar. Itu bagaimana pelaksanaannya Pak Wikandrio? Apakah hanya menjelang puasa biasanya begitu ya, lebih intens, lebih rutin gitu, atau memang sebenarnya sudah dijadwalkan tertentu? Mohon dijelaskan. Jadi yang pertama kita adalah mengidentifikasi dulu titik kerawanan. Titik kerawanan di Kota Blitar itu ada beberapa. Yang pertama adalah tempat hiburan malam, hotel, kos-kosan, kafe. Ini titik-titik rawan, biasanya di sana terjadi transaksi narkoba atau penyalahgunaan narkoba. Maka dari itu kami bekerja sama dengan jajaran samping, tentunya dengan TNI Polri, untuk bersama-sama melakukan operasi mendadak. Jadi operasinya senyap, sehingga nanti hasilnya akan kelihatan. Kemarin kita mengadakan operasi ke kos-kosan, tempat kos, kita tidak sebutkan tempatnya, ya. Jalannya kita tidak sebutkan, kita rahasiakan. Ternyata di sana ada terkontaminasi narkoba. Wah. Perempuan. Ya. Oke. Maka dari itu kita berlanjut secara periodik. Namun demikian nanti kita selalu bekerja sama terus dengan elemen-elemen masyarakat. Tentunya kemarin info ini dari masyarakat, laporan dari masyarakat bahwa di tempat ini telah terjadi kerumunan massa yang tapi meresahkan. Sudah ditangkap ya Pak Polisi, mungkin nanti, bisa menjelaskan. Nanti Pak Kasat Narkoba yang nanti menindaklanjuti. Oke. Ya. Mungkin bisa disambung sekalian dengan tadi pertanyaan Mbak Sandana. Yang kedua adalah tentang tes urin di kalangan pelajar dan remaja, apakah juga sudah dilakukan Pak? Ya, baik. Jadi untuk melakukan tes urin itu kita berdasarkan mungkin data-data dan kerawanan-kerawanannya, sehingga kita tidak istilahnya sembarang orang untuk melakukan tes urin. Oke.
Dan kalau kita lihat dari data-data baik pengguna, pengedar atau mungkin bandar itu memang rata-rata yang menggunakan ini adalah orang yang dewasa. Sehingga kita sering melakukan tes urin itu, kita bekerja sama dengan BNK, Satpol PP dan lain-lain itu sasarannya kita tadi sudah dijelaskan Pak Wikandrio tadi. Jadi mungkin tempat-tempat hiburan malam itu yang memang menurut kami itu sangat rawan digunakan untuk penyalahan narkoba. Dan untuk para siswa itu memang belum kita lakukan tes urin karena menurut kita itu cukup dengan adanya bimbingan penyuluhan itu menurut kita sudah cukup. Jadi karena memang kita pandang bahwa siswa-siswa ini masih dalam arti belum tarafnya ini belum kecanduan yang berat. Mungkin hanya istilahnya mungkin coba-coba itu aja. Gitu ya. Sehingga dan itu rata-rata ya masih sekitar double L atau pil-pil seperti itu, belum sampai ke sabu-sabu. Apakah itu terkait dengan biaya untuk melakukan tes urin seperti itu, Pak? Apakah juga dibutuhkan biaya operasional yang tinggi ya untuk melakukan tes-tes seperti itu? Ya, memang juga itu termasuk juga biaya untuk melakukan tes urin itu, alatnya mungkin juga agak mahal. Mahal juga ya. Jadi kita lebih fokus ke sasaran yang setidaknya itu dicurigai terjadinya transaksi narkoba itu lebih besar seperti ya, tadi betul. Hiburan malam lebih diutamakan begitu ya Pak ya. Iya betul itu Pak. Jadi mungkin untuk kalangan pelajar di Kota Blitar dan remaja meskipun tidak sesering yang dilakukan di tempat-tempat hiburan, tapi jangan pernah coba-coba gitu ya. Nanti jangan sampai wah nggak dites wes aman gitu. Jangan sampai seperti itu. Suatu saat, suatu masa gitu ya, secara tidak mungkin tidak ada pengumuman terlebih dahulu, namanya juga sidak. Bisa jadi petugas dari kepolisian masuk ke sekolah, bisa jadi seperti itu bisa, ya Pak ya. Ke depan mungkin itu bisa jadi alarm kita juga untuk menekan peredaran narkoba di Kota Blitar. Nah, kalau Bu Agustina tadi belum disebutkan Bu, ciri-ciri fisik orang yang terkena narkoba itu seperti apa? Mungkin masyarakat yang hadir di sini kan masih awam nih, taunya mungkin lewat media yang sudah parah saja seperti itu, mungkin ya bisa diketahui. Tapi mungkin ciri-ciri awalnya Ibu bisa sebutkan juga, boleh? Oke, untuk pada umumnya orang ini akan apabila dia sudah mulai ketergantungan dan tidak terpenuhi, yang pertama adalah dia mulai cemas, gelisah. Kayak gitu. Jadi dari fisiknya dia tremor, gelisah, keringat dingin lebih sering muncul. Kemudian karena salah satu efek dari narkoba ini adalah menekan rasa lapar, jadi orang tersebut ada penurunan berat badan karena sudah bisa dipastikan karena dia selalu merasa kenyang, konsumsi makanannya akan turun. Iya. Jadi apabila di sekitar saudara kita diperhatikan ya Bapak Ibu, mulai ada perubahan fisik yang cukup drastis, kemudian ada perubahan emosi. Jadi dia biasanya tidak sering marah, tiba-tiba marah kayak gitu. Jadi awalnya seperti orang yang perilaku orang-orang yang depresi, cemas seperti itu susah dibedakan. Awalnya orang hanya akan melihat dia sakit. Tapi Bu, kurusnya diet dengan kurusnya orang kena narkoba beda kan ya? Iya. Pasti kita bisa lihat ya. Jadi penurunannya drastis tadi Drastis, dan ya? diikuti oleh perilaku yang lain, mudah tersinggung. Oh, Iya, gitu. jadi sensi ya. Sensi. Karena biasanya kebutuhannya tadi dia lagi pengen tapi tidak terpenuhi. Jadi mau menggunakan narkoba kayak gitu. Atau mungkin bisa disebut yang istilahnya sako seperti itu, bukan Ibu? Kalau itu sudah kalau sako kayak serangan ya. Tapi kalau yang ini untuk yang orang yang berperilaku bekerja, nah seperti itu penurunan konsentrasi, dan berefek ke kesehariannya, kontrolnya dia kurang. Itu mungkin bisa jadi satu tambahan ilmu lagi ya untuk kita yang hadir di sini melihat sekeliling kita seperti apa ciri-ciri orang yang terkena narkoba. Satu lagi Mbak, yang terakhir ya Bu, pesan untuk orang tua kalau anaknya mulai berani menjual-jual barang-barangnya, dia sering kehilangan, HP-nya hilang,
Kemudian motor, motornya mungkin awal-awal rusak, lama-lama dibilang dapat dendam di jalan. Oh, itu Kayak perlu gitu. dicurigai juga, jangan Iya. sampai uangnya untuk beli narkoba, begitu. Iya, Maksudnya. seperti itu. Oke, Bapak Ibu, diwaspadai anaknya yang sering kehilangan. Mungkin disengaja, tapi jangan sampai lah ya warga Blitar, jangan sampai. Oke, Pak Waila, mungkin ada satu pesan yang disampaikan penekanan di Kota Blitar ini untuk perang melawan narkoba, apa yang bisa kita lakukan bersama masyarakat, Pak? Ya, baik. Jadi ada pesan ini mungkin yang sangat penting bagi masyarakat sehingga nanti masyarakat ini akan tahu. Jadi menurut kami bahwa masyarakat ini terutama orang tua yang mempunyai anak ya, yang pengguna narkoba ini tadi rata-rata takut untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Oke. Nah, padahal ini di Undang-Undang 35 ya 2009 itu sudah diatur, terutama mungkin di pasal 128. Di situ dijelaskan bahwa apabila orang tua ya yang mengetahui anaknya sebagai pengguna dia tidak melapor, ini justru bisa dipidanakan. Jadi wajib lapor kalau Wajib Anda yang lapor. tahu ya. Ya. Oke. Dan di ayat 2-nya ini yang perlu juga diketahui masyarakat, apabila orang tua ini mau melapor kepada pihak yang berwajib, itu dijamin oleh undang-undang tidak akan dipidanakan baik orang tuanya maupun si anaknya. Ini Mbak yang penting. Sehingga itu catatan pentingnya ya, dijamin tidak akan dipidana Tidak. jika Anda melapor ya, malahan. ini Baik. dijamin oleh undang-undang, bukan Oke. kita. Ya. Oke, terima kasih Terima Pak kasih. Huwaila. Untuk selanjutnya singkat saja Pak Wikandrio, mungkin ada satu pesan untuk warga Blitar mengenai penanggulangan narkoba, bagaimana Pak? Baik, jadi dalam rangka pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan peredaran gelap narkoba, pemerintah Kota Blitar tidak bisa bekerja sendiri, tentunya perlu bantuan masyarakat. Maka dari itu saya menghimbau kepada masyarakat, apabila dicurigai ada titik-titik kerawanan, di sana terjadi transaksi narkoba, penggunaan narkoba, dan lain sebagainya, segera melaporkan ke call center sekretariat BNK Nomornya nomor 0342 0342, bisa dicatat Bapak Ibu, 80 80 40 40 63 63. Oke, Atau saya ulang. Oke, ke atau call center Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar, Satpol PP Blitar. karena Kasatpol PP-nya sebagai Ketua Pelaksana Harian. Oke, berapa Nomornya nomornya? 0342 0342 800 800 328. 328. Itu call center yang bisa Anda Ya. hubungi untuk narkoba, masalah-masalah info tentang narkoba. Baik. Satu yang terakhir untuk Pak Rudi, ini mungkin sebagai penutup ya Pak. Singkat saja, apa harapan Bapak tentang upaya penanggulangan narkoba di Kota Blitar, Pak? Terima kasih. Jadi untuk seluruh warga Kota Blitar harus mengetahui dan paham akibat daripada narkoba ini. Begitu besarnya dampak dan akibat dari narkoba ini. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Psikologi bahwa akibat daripada narkoba ini salah satunya adalah gangguan jiwa. Gangguan jiwa yang kalau sudah terkena ini tentunya tidak mempunyai harapan lagi. Dan kemudian yang kedua, bahwa pemberantasan narkoba ini tentunya menjadi tugas kita bersama. Tugas kita bersama baik itu pemerintah Kota Blitar, kemudian juga dari kepolisian, dari TNI, dari instansi vertikal yang ada di kota, tokoh-tokoh agama, orang tua, dan juga tokoh-tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, juga warga masyarakat yang peduli terhadap narkoba ini. Baik. Dan tentunya perlu diketahui bahwa beredarnya narkoba ini ada dua hal, Pak. Yang pertama ini adalah bahwa narkoba ini menjadi barang dagangan. Artinya dalam arti bisnis. Yang kedua ini yang sangat berbahaya, bahwa dengan narkoba ini ada upaya-upaya pihak luar yang ingin menghancurkan bangsa ini.
Baik, Terima kasih. terima kasih Pak Rudi, terima kasih Pak Wikandrio, Pak Wahila juga Ibu Agustina untuk hadir di tempat ini berbagi info bersama kami mengenai bagaimana narkoba perkembangannya di Blitar. Mudah-mudahan bisa zero ya. Sampai akhir tahun kita terus berjuang Bapak Ibu dengan semangat one for all for one. Mari bersatu melawan narkoba. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Indra mohon pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.